Tidak jauh dari selatan kota Surabaya, beri sebuah pabrik tua peninggalan Belanda kini sudah terbengkalai dan tak berfungsi lagi. Beberapa warga mengaku melihat penampakan di sekitar pabrik tua ini. Dan ketika tim dunia lain pernah datang ke lokasi ini beberapa waktu yang lalu, begitu banyak fenomena gaib yang terjadi di sini. Dede, ini bacok. Malam ini, seorang yang terbukti bernyali besar dan dikabarkan meninggal ketika berhadapan dengan gaib di makam Putri Campa kembali datang untuk menguji nyalinya. Saya masih bersedia ikut uji nyali lagi. Kegaiban apa lagi yang akan dialami peserta kali ini? Bangunan tua selalu menarik perhatian tim dunia lain untuk menjelajahi setiap sudutnya dan mengungkap makhluk apa yang menjadi penghuninya sekarang. Di bekas pabrik pupuk tua ini, kita akan menapaki kembali apa yang menjadi misterinya di masa lampau. Pada kejadian itu pada malam hari, kebetulan saya waktu ronda di sekitar lokasi ini. Pada waktu itu di daerah sana ada pohon beringin. Ya, muncul tiba-tiba seorang wanita berambut panjang, pakai taring. Untuk mukanya wanita itu jelek, menyerupai kayak ya setan lah. Jalan pakai bajunya kayak ya baju putih-putih gitu. Jalan ke arah sana. Ke arah sana juga ada pohon beringin. Jadi mondar mandir. Beringin yang sebelah situ itu ada orang yang gede, itu orangnya berbulu, matanya merah gitu kelihatannya, tapi munculnya kadang-kadang. Anjing yang besar, ya anjing besar, matanya merah, biasanya putar-putar di sekitar bangunan ini. Mungkin ya jaganya sinilah. Begitu banyak area yang menebarkan aroma mistis di dalam pabrik tua ini. Dan dulu, ahli supranatural dunia lain berhasil menemukan salah satu area yang terkuat aura gaibnya untuk dijadikan lokasi uji nyali. Di atas. Iya. Tadi ditunjukin di sini ya. Betul. Untuk lokasi uji nyali kita nanti. Iya. Karena di sini paling memungkinkan. Betul. Yang paling mewakili. Yang paling tinggi. Ya. Keangkeran pabrik tua ini akhirnya terbukti dengan adanya bayangan gaib yang begitu nyata. Mas. Siapakah yang berani menguji nyalinya di tempat ini? Berani dong, ah. Nggak berani deh. Berani sih. Peserta uji nyali sedang dalam perjalanan menuju lokasi.
apakah peserta kali ini mampu mengatasi hawa misterius yang ada di sini? Selamat datang di dunia lain. Ya, siapa namanya? Ron. Oke, Mas Roni tentunya punya persiapan khusus ya untuk ikut dunia ini. Nggak ada. Iya. Di sebelah Anda ada Pak Eko, ya, ahli supranatural yang akan menjelaskan situasi dan kondisi lokasi nyali kita nih. Ada apa di sini gaibnya? Nanti Pak Eko yang akan menjelaskan. Ya, silakan Pak Eko. Ya, sebelah sini Mas ya, ini ada orang besar. Terus ini ada anjing. Nah, anjing ini siap menerkam siapapun juga yang melakukan kesalahan. Terus sebelah sana juga ada orang juga besar. Yang pojok itu ya, pojok sana itu letak itu juga sama. Nah, di sini nih merupakan suatu pusat daripada alam-alam yang lain. Terus di sini juga ada harimau, di sebelah sana juga ada harimau ya. Nah, ini ditopang dari sebelah sana itu ada pohon beringin tua di sebelah luar gedung ini. Nah, itu kalau di sana itu merupakan suatu kerajaannya. Nah, kerajaan daripada alam gaib seperti itu ya. Jadi pindahnya ke sini juga. Ya, ini tadi sudah banyak ke sini, tapi yang mudah-mudahan apa yang terjadi nanti saya nggak ngerti. Oke, gimana Mas Roni? Iya. Ini terus ya. Oke. Kalau gitu saya akan menjelaskan peraturannya. Jadi nanti Mas Roni akan beruji nyali di sini. Ya, selama uji nyali berlangsung, inilah areal yang diperbolehkan Mas Roni untuk beruji nyali. Jadi hanya di areal ini aja, dan juga sebelah sana. Ya. Karena areal ini merupakan areal yang tertangkap oleh kamera kami. Ya, kami menempatkan beberapa kamera di sini. Ya. Dan nanti selama uji nyali berlangsung, Anda juga diharuskan untuk bercerita kepada kita secara langsung apa yang Anda rasakan di sini. Ya. Dan nanti kita menempatkan juga titik dupa. Ya. Di belakang Anda satu, dan di sebelah satu, sebalik tembok ini. Titik dupa tersebut harus tetap Anda jaga agar dalam keadaan menyala. Ya, dan saya akan memberikan korek ya. Saya memberikan Anda korek hanya untuk menyalakan dupa saja, tidak untuk sebagai alat penerangan Anda di tempat ini. Ya, kita akan mematikan semua lampu di sini dan akan menjadi gelap. Tapi jangan khawatir, kita menggunakan inframerah. Ya. Inframerah sebagai alat bantu kamera untuk menangkap gambar Anda di sini. Ya. Jadi walaupun dalam keadaan gelap gulita sekalipun, kita tetap bisa memonitor Anda sendiri. Anda di sini ya. Kalau Anda tidak melewati area tadi. Ya. Dan nanti bila Anda ingin memutuskan uji nyali di tengah jalan atau menyerah, melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini ya. Melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Oke? Bisa dimulai? Silakan Mas. Sini ya, hadap sana. Yuk. Ada bayangan di ruang sebelah berjalan. Terasa dingin di belakang saya.
ada cahaya putih di ruang depan. Pak Eko, Iya, sebetulnya kondisi peserta uji nyali kita gimana nih sekarang? sekarang dari gelisah. Dia sebetulnya ketakutan tapi dia nggak mau menyerah. Dia masih mengabaikan doa-doa, tapi doa-doanya itu dia lupa. Ya, tadi dia masuk ke ruang sana, itu sebetulnya ada bayangan, Tadi sebenarnya dia juga melihat ya. juga melihat. Sebenarnya kita agak Iya. kaget juga tadi. Iya, Dan sempat terdiam dulu sebentar. diam, iya. Ini udah gelisah dia. Lalu kira-kira bisa sampai akhir nggak nih? Kalau dilihat dari Ya, kondisi peserta. kayaknya kondisi peserta ini nggak bisa kayaknya ya. Dan kalau guide-nya Iya. sendiri sudah berkumpul banyak. Iya, sudah berkumpul. Ya, kayaknya sangat. Kita lihat aja nanti Iya, gimana kita lihat hasilnya. hasilnya gimana gitu. Ya. Ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam tinggi besar. Mas. Mas, sudah mas. Mas Roni, tadi Mas Roni melambai ke kamera dan menyerah ya. Iya. Kenapa Mas Roni menyerah? Ada bayangan dari sana. Bentuknya seperti apa? Kelihatan jelas. Bayangan. Jelas sih enggak, cuman ya kelihatan bayangan orang. Pertama yang pokoknya pertama kali ditinggal, yang sering itu angin dari belakang. Angin. Iya. Dan perasaan merinding ya waktu. Iya, tapi enggak terusan. Bentar ada hilang. Lalu Terus apa? bayangan hitam di sana. Tadi pas melihat bayangan hitam sempat merasa Jalan. kaget. Iya. Atau Ada dua kali. sempat merasa takut tadi. Iya. Yang terakhir itu soalnya terasa dekat. Apa lagi yang dirasakan? Ada cahaya dari samping. Dari sini ada cahaya Sebentar aja di ruangan. sebelah. Iya. Seperti apa cahaya putih gitu, Cahaya putih. terang. Sebentar saja Hilang. hilang lagi. Iya. Mungkin bisa ke sana kita lihat. Dari sini. Ujung Pokoknya dia dari ruangan sebelah. ada dari sini. Iya. Lurus sebelah sini. Tapi kalau dilihat tidak ada apa-apa nih ya. Tidak ada seperti sumber cahaya pun tidak ada. makanya dari luar tidak ada. Dan tidak ada yang bolong atau apa ya, lubang. Perhatikan sendiri. Oke, yuk kita cek kanan lagi.
Tadi kalau bayangan hitam di sebelah sana. Dari daerah mana, Mas? Pertama itu yang mendekat ke sana, dari jalan sana, terus hilang. Muncul lagi dari sana, jalan lagi. Ke sini. Iya, Menghilang lagi. Tahu agak dekat sini, terus dari villa yang satu itu lari ke depan. Nah, dia mau ke depan ini kan lebih besar lagi tuh, kelihatan besar gitu. Iya. Ya, dia berlari. Oke, yuk ke sana. Lalu apa lagi yang Anda rasakan? Mungkin dengar suara-suara yang... Kalau salah-salah Enggak, ada suara-suara, cuman bayangan aja tadi. bayangan, sering bayangan. Apakah bayangan tadi sempat mengajak Anda untuk melakukan komunikasi Enggak, dengan Anda? Mungkin lewat batin gitu? enggak. Enggak. Jadi sewaktu dia akan mendekat, Iya, baru itu Anda aja terasa besar-besar. lalu Anda menyerah. Iya. Oke, baik. Baik kok, sepertinya apa yang dialami peserta kita nih, Pak? Ya betul ya, bayangan yang dari sana itu lari-lari mau ke sini. Ini ada tupa, ya ada tupa mau ke sini. Yang sana itu mau ke sini. Tapi yang sini tenang aja. Yang sini angin tadi sebetulnya sudah mendekat ke sini, sudah mendekat ke Mas siapa? Mas Roni ya. Roni. Sudah mau mendekat ke sini. Tapi di sini ada bunga, itu balik lagi. Ada bunga balik lagi. Kenapa dia ada bunga dia? Seperti takut gitu ini, atau? bukannya takut, bukan makanannya dia. Ini Yusuf ini makanannya dia, makanannya ini gitu loh ya. Makanannya dia. Dupa ini ya. Ya tupa ini ya, tupa ini makanannya dia. Dan Nah, kalau- bayangan hitam itu sana. Kenapa nggak mengambil tupa yang di sana? Di sini kan lebih enggak, dupanya berbeda, Mas. Oh, dupa berbeda. Berbeda, aromanya lebih baik ini dibandingkan dengan yang sana. Ya, berbeda. Memang bayangannya tinggi besar, itu memang Belanda, Mas ya. Itu Belanda, kalau orang Jawa namanya gendruwo itu ya. Itu tinggi besar, tangannya jari-jarinya juga gede ya, terus bulu-bulunya juga Tapi panjang-panjang. sempat terlihat jelas, Mas Roni? Enggak, Enggak. berubah bayangan. Berubah bayangan. Lari Tapi- sana, lari sini. Ya itu dari sana juga sama ya. Terus ini bayangan besar ini juga sama, mau ke sini. Tapi belum berupa angin. Tapi belum sampai mendekat ke Mas Roni gitu ya. Ya itu aja bisa saja. Tapi menurut Pak Eko yang membuat peserta kita menyerah sebetulnya apa nih? Dari dalam diri dia sendiri atau Dari dalam diri sendiri sebetulnya ya, dari dalam diri sendiri. Terus Mas Roni ini sendiri belum pernah melakukan apa yang dikatakan dalam goib itu, mungkin percaya gak? Atau gimana ya. Tapi melihat bayangan seperti itu, timbul rasa dalam hatinya tuh takut ya. Oke. Iya, Mas. Gitu ya. Begitu tadi. Iya. Rupanya hanya faktor mental aja kali ya. Yang mungkin belum cukup kuat ya. Gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Walaupun Anda gagal, tapi tetap Anda sebagai seorang yang bernyali besar ya, telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Ya, makasih Roni, makasih Pak Eko. Ya. Pemirsa, demikian di akhir dari uji nyali kita yang pertama. Ternyata kekuatan mental yang dimiliki peserta kita belum mampu mengalahkan kekuatan gaib yang ada di tempat ini. Bagaimana dengan hari berikutnya? Kita tunggu. Ayo. Di hari kedua, tim dunia lain kembali datang ke lokasi dan menguak lebih dalam lagi tentang misteri yang ada di pabrik tua ini. Begitu besar kekuatan gaib yang tersimpan di pabrik tua ini. Ahli supranatural dunia lain pernah menggunakan kekuatan gaib tersebut untuk melakukan atraksi kebal senjata. Dan malam ini kembali mistis di tempat ini diangkat ke permukaan. Pemirsa, di hari kedua ini Pak Eko akan kembali membuktikan kekuatan gaib yang ada di sini.
Pak Eko, kira-kira bagaimana nih pembuktiannya? Di sebelah sana itu ada orang tinggi besar di pojok gitu ya. Pojok sana. Ya dekat jendela yang itu ada orang tinggi besar. Orang Jawa bilang ganderuwo. Ya itu di sana. Mari kita di sini. Ya. Di sebelah luar ini, sebelah ini ya, sebelah ini di bawah ini ada anjing hitam ya. Terus kalau ini memang penghuni sini ini berasal dari pohon beringin sebelah sana. Ya ini pohon beringin sebelah sana. Sebelah sana lagi satu semua. Sebelah sana. Ada orang yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelah sana tadi. Tapi ini bentuknya adalah Belanda. Jadi kalau kita melihat dari sini bagus juga ya. Lebih bagus dibandingkan dengan yang di sebelah sana tadi. Lalu Pak Eko, Ya, bisa nggak Pak Eko melakukan suatu pembuktian gaib? Mungkin ya. melakukan Komunikasi. atau mungkin Ya. ada sesuatu benda yang mungkin bisa diambil atau apapun Ya. yang Pak Eko lakukan. Nah, saya berusaha, insya Allah berusaha untuk berkomunikasi dengan alam yang ada di sini. Kalau menurut Pak Eko di mana tempatnya mana nih? Di sini atau di mana? Di sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Apa nih Pak Eko? Ya, sepertinya batu ini punya kekuatan gaib. Iya, kekuatan gaibnya untuk penjagaan diri. Ada fungsinya. Iya. Pemirsa, demikianlah tadi pembuktian kekuatan gaib yang ada di tempat ini bersama Pak Eko. Dan sekarang saya menunggu seorang yang telah terbukti sebagai seorang yang bernyali besar untuk beruji nyali di sini. Warga yang di Surabaya itu telepon ke rumah Gerges di sini, katanya ini mana ada, loh katanya ini meninggal, kabarnya. Kenapa? Iya katanya habis ikut uji nyali. Kok digosipkan meninggal? Enggak. Mana sih anaknya ini? Langsung dipanggilkan. Terus ada apa Mbak? Kamu katanya digosipkan meninggal habis ikut uji nyali di Putri Joko. Enggak apa-apa kok Mbak, gitu. Bilangnya saya enggak apa-apa, alhamdulillah. Oh itu gosipnya udah kemana-mana ya. Bilangnya gitu. Alhamdulillah setelah saya mengikuti uji nyali, kondisi saya baik-baik saja dan gosip yang beredar bahwa saya meninggal dan kesurupan itu tidak benar. Saya masih bersedia ikut uji nyali lagi. Ya. Selamat datang kembali di dunia lain. Ya. Gimana? Sekarang mau beruji nyali lagi? Insya Allah. Ya. Gimana waktu Anda mengalami uji nyali yang dulu? Bisa tolong ceritakan waktu dulu Anda seperti apa? Waktu dulu pertama kali uji nyali di Putri Jempa, saya merasakan tidak ada penampakan tapi suara-suara. Suara-suara. Jadi Dan sempat terdengar kabar bahwa Anda meninggal ya. Anda mendengar sendiri waktu itu iya. kabarnya, dan kabar itu ternyata hanya bohong aja. Dan buktinya Anda sekarang segar bugar sini ya, dan ingin beruji nyali kembali di sini ya. Di sini adalah tempat sebuah bekas pabrik ya, pabrik pupuk di salah satu di mana di kota Mojokerto. Dulu
juga kita pernah mengadakan uji nyali di sini, dan pesertanya menyerah dan melihat penampakan, dan yang satu lagi pesertanya dia tertidur ya. Itu juga karena mungkin ada pengaruh dari gaib yang ada di sini. Dan sekarang di sebelah Anda ada Pak Eko ya. Pak Eko nanti yang akan menjelaskan kegaiban yang ada di sini ada apa aja ya. Silakan Pak Eko. Ini adalah ada anjing besar ya, anjing besar. Terus ini ada orang juga besar, sana tong pojok sana juga sama ya, sama. Terus di sebelah ruangan sebelah sana itu juga ada orang yang tinggi besar juga ya. Gimana Mbak? Masih ingin terus ya? Oke, kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya ya. Nanti Anda akan ditinggal di sini sendiri ya. Dan ini merupakan area Anda ya. Karena kenapa? Ini merupakan area yang tertangkap oleh kamera kami, jadi hanya di sini saja. Dan juga kita menempatkan titik dupa nanti. Ada ini 1, 2, dan juga dari sana di balik ya. Dupa tersebut harus tetap dalam keadaan menyala. Jadi tugas Anda adalah memeriksa apakah dupa tersebut dan di sebelah sana dan di sini juga tetap dalam keadaan menyala. Dan saya juga akan memberikan korek api ini ya, korek api ini hanya digunakan untuk menyalakan dupa. Kita akan mematikan semua lampu nih. Tapi jangan khawatir, kita menggunakan inframerah. Dan satu hal lagi yang berbeda juga, sewaktu Anda bernyali di sini, Anda diharuskan untuk bercerita kepada kita secara langsung. Dan bila menyerah atau ingin memutuskan nyali tengah jalan, lambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Bisa dimulai? Oke, silakan Mbak di sini ya, madep sana. Dari arah luar ada orang yang memanggil-manggil. Insya Allah itu orang. Assalamualaikum. Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahi sekilas ada cahaya putih dari arah sana. Sulitan korek. Bismillah. Ada suara orang mendengkur. Assalamualaikum. Tidak mengganggu.
kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak berhak memiliki alam semesta ini karena Allah lah yang memiliki. Kita hanya diizinkan untuk tinggal di muka bumi ini. Pak Eko, Ya, jadi kalau dilihat dari kekuatan peserta kita gimana? ya ini udah agak goyah nih, ya udah agak goyah. Serta kita itu udah agak goyah. Soalnya ya dari suara-suara dan penampakan-penampakan yang lain itu sudah agak goyah peserta ini. Ya dibandingkan yang kemarin. Ya. Kalau kita tinggal tunggu saja ya, Iya. apa hasilnya. Ya. Ini koreknya agaknya nggak bisa dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bagaimana? Setiap dinyalakan, koreknya mati. Au. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari arah di luar seperti ada orang berjalan. Di belakang saya udah terdengar suara-suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tampaknya waktu telah selesai nih. Ya. Ya, gimana kalau kita jemput aja? Ya, baik. Ayo. Baik, waktunya telah selesai ya, dan Anda dinyatakan berhasil. Ya, nyali Anda cukup besar sekali. 2 kali Anda mengikuti uji nyali dan 2 kali Anda berhasil. Ya, dan bisa Anda ceritakan waktu Anda ditinggal di sini bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan pertama kali itu waktu lampu dimatikan beberapa saat di situ seperti ada orang yang mengintai. Di mana di balik jendela. daerah situ? Cuma yang kekuatannya sangat besar di ruangan ini. Ada apa di sana? Ada orang mendengkur, langsung sekilas bayangan putih. Bayangan putih dan orang mendengkur di sini. Heeh. Dan tadi ada cahaya juga ya, melihat. Di sebelah mana cahaya itu? Sini. Sebelah sini. Seperti apa cahayanya gimana? Ada cahaya juga sebelah sana? Iya, putih. Aha. Seperti Korek, api, ha. nyala korek api, tapi itu putih sekali. Oh, terang sekali. Terang. Beda dengan nyala koreknya. Lalu kalau di sana ada melihat apa? Tidak melihat. Tidak. Seperti dan tadi Anda bilang bayangan hitam di sebelah mana? Itu pas sebelah sana. Arah ini tuh. Arah pintu sebelah sana ada bayangan hitam. Gitu, entah orang jalan gitu. Dan sewaktu Anda dulu melakukan uji nyali berbeda pada dengan yang sekarang. Dulu itu terlihat itu suaranya lebih keras. Terus orang berlari-larian gitu. Sepertinya apa yang dirasakan oleh peserta kita nih Pak Eko? Ya betul. Kalau yang di sebelah sana tadi bayangan putih itu bagaimana daripada harimau. Kan cahaya-cahaya tadi ada menunjukkan mata
salah mata daripada Harimawati. Dan kalau suara-suara di luar tuh apa tuh? Seperti suara orang berjalan dan ada yang memanggil. Ya memang ini kan udah hampir pagi deh. Seakan-akan ada yang pulang. Dan rumahnya di sebelah sana itu ada beringin. Pohon beringin tapi yang udah tua tapi belum mati. Oke, baik. Ya. Bahwa siap jalan selamat ya. Telah berhasil melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan ya. Bagi kenang-kenangan Anda akan mendapatkan hadiah senilai Rp1.500.000 potong pajak tentunya. Ya, makasih Mbak Hoy. Makasih juga Pak Eko. Ya. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua. Ternyata kekuatan gaib yang ada berada di tempat ini bisa dikalahkan oleh kekuatan mental yang dimiliki oleh peserta kita, sehingga peserta kita berhasil melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan dan selesai. Ya, ya Pak. Bangunan-bangunan apa saja yang biasa dihuni oleh manusia kemudian dikosong atau dikosongkan. Ya kalau sudah lebih dari 3 bulan itu biasanya ditempati oleh makhluk-makhluk gitu. Karena apa? Karena mereka memandang bahwa ya sudah tidak ditempati, mereka memandang itu sudah miliknya. Jadi kalau manusia mau menempati itu harus serelanya mereka. Tapi bergantung kepada upaya manusia-manusia itu di dalam menetralisir tempat atau bangunan yang dihuni oleh makhluk manusia itu. Rahasia terbesar yang ada di alam gaib mungkin tidak akan bisa terungkap secara sempurna. Tetapi meyakininya sebagai salah satu bentuk kekuasaan Tuhan adalah wujud keimanan kita terhadap Sang Pencipta. Satu lagi saya menemukan tempat angker dekat lokasi objek wisata Karangtirta. Reruntuhan bangunan yang dipenuhi oleh alang-alang tinggi ini pastinya menyimpan banyak misteri. Saya akan mengajak Anda untuk mengumpulkan puing-puing kemisteriusannya dalam dunia lain mendatang. Saya Hari Panca, selamat malam.